Chapter 1056, Send Off. Menatap Zuo Fan dengan erat, semua orang di tempat kejadian benar-benar bodoh. Murong Sui bahkan berteriak dengan marah setelah diam sebentar. Melihat itu, aku tahu dia tidak bisa diandalkan, dan kamu masih harus percaya padanya seperti itu. Dia dulu membatasi kita dengan Tianjian, hanya sekarang memberitahu kita bahwa Excalibur ada di tangan Jian Zun yang tak terkalahkan, yang hanya mempermainkan kita. Meliriknya dengan lembut, Zuo Fan tertawa kecil, ragu-ragu. Semua orang merenung dalam waktu yang lama, saling memandang, tetapi juga mengerutkan kening dalam-dalam gelisah. Akhirnya, Ling Yuntian memandang Zuo Fan dengan wajah sedih, hampir memohon, Tuan Zuo, Anda berjanji sebelumnya, dan akan datang untuk menutup langit. Pedang, mengapa sekarang? Ya, aku berjanji, dan aku berkata sekarang. Ketika aku bertemu Jian Zun yang tidak terkalahkan, aku bertanya padanya apakah aku ingin mendapatkannya. Wajahnya begitu garang sehingga dia hampir menangis. Ling Yuntianji menginjak kakinya, Tuan Zuo, tidakkah kamu berbicara omong kosong? Monster tua itu ada di sini untuk merebut Tianjian. Sekarang setelah pedang ada di tangan, kami memintanya untuk bertanya. Apakah dia akan memberikannya kecuali dia bodoh? Jangan bilang, dia mungkin bodoh, hehehe. Tanpa sadar, Zuo Fan tiba-tiba menunjukkan senyum aneh dan diejek. Tanpa sadar, semua orang menatapnya dengan wajah aneh, tidak tahu mengapa. Dengan sedikit memberi isyarat, Zuo Fan memanggil Ling Yuntian ke sisinya, menundukkan kepalanya di telinganya dan berbisik, apakah kamu baru saja mengatakan itu, dia datang untuk merebut Tianjian. Tetapi pedang ini tidak diambil kembali oleh dirinya sendiri, ketika kamu bertemu dengannya, katakan saja. Setelah berbisik di telinganya untuk sementara waktu, Zuo Fan mengangkat kepalanya, mulutnya penuh senyum percaya diri. Ling Yuntian mengerutkan kening, melirik curiga padanya ini. Apakah akan berhasil? Apakah kamu belum percaya padaku? Gagasan mana yang telah salah perhitungan? Dia meliriknya ke samping, Zuo Fan tampak gentar. Dan memberikan jari-jarinya untuk memberinya prestasi besar, pencuri Baili Yuyu tidak bisa keluar dari pesona Anda tanpa pedang, ide saya, Baili Jingwei Weiwei di Shizu. Anda sama cemasnya dengan seekor anjing, dan saya sudah mendapatkan ide darinya. Kali ini, saya mengelilingi Baili Yutian secara langsung, membuat ratusan mil garis lintang dan garis bujur itu gila. Bukankah itu ide saya? Mana yang tidak berhasil? Apakah Anda masih meragukan saya? Melihatnya dalam-dalam, Ling Yuntian berpikir sedikit, dan akhirnya tidak bisa menahan kepalanya dan berkata, memang, Tuan Zuo adalah pembunuh besar dimanapun dia berada. Bakat Kirin telah memenangkan dunia. Untungnya, kali ini kamu berada di pihak kita, jika tidak kita diharapkan mati lebih cepat, yang benar-benar merupakan berkah kemudian. Ketika kita pergi besok untuk mencari jejak Jian Zun yang tak terkalahkan, lihat dia dan lakukan seperti yang dikatakan pria itu, aku berharap seperti biasa bekerja. Ini pasti akan berhasil, ayo. Kemudian Feng Tianjian akan kembali, kalian tiga pedang akan menjadi satu, dan kamu akan mati bersama. Dengan tidak sabar melambaikan tangannya, Zuo Fan telah sibuk menyibukkan mereka. Tugasnya sekarang sangat jelas. Sekarang, tolong cepat dan selesaikan. Jika ada kecelakaan, saya akan mengambil pusat dan membuat rencana. Saling memandang, semua orang mengangguk sedikit, lalu memandang Zuo Fan dan membungkuk, perlahan-lahan mundur, dalam hal ini, saya akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Suami saya sangat bersyukur hari ini. Dikatakan bahwa orang-orang telah pensiun dan meninggalkan aula utama. Tiba-tiba, hanya ada Zuo Fan di tempat ini dan Chu Qingcheng, yang telah kehilangan akal sehatnya, dan putrinya Qiaoer, dan Murong Sui. Mengapa kamu tidak pergi? Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Sekarang tidak apa-apa di sini sekarang. Orang-orang tua itu telah mundur. Apa yang kamu lakukan di sini? Awasi kamu, awasi aku. Ya, ada wajah sedingin es, dan Murong Sui menatapnya dengan dingin. Kamu salah pikiran, tiga pedang di kedua sisi. Setelah beberapa saat, itu bercampur dengan orang-orang Jian Zun yang tidak terkalahkan. Gadis ini hanya ingin menatapmu. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang rumit dan menyebabkan masalah yang tidak terkendali. Begitu kata-kata itu jatuh, Murong Sui segera duduk ringan. Duduk dengan mantap di kursi kayu pir, dan berhenti bergerak. Tapi matanya yang dingin tidak melihat Zuo Fan, hanya dipaku ke tempat ini, menunjukkan rasa keberadaannya. Artinya, jangan main-main, wanita tua itu bisa menatap Anda sepanjang waktu. Wanita ini benar-benar merepotkan. Dengan hati cemberut, Zuo Fan berputar. Tetapi dengan tawa tiba-tiba, dia perlahan-lahan datang ke Chu Qingcheng, dan berkata dengan tenang, karena Murong tidak ingin pergi. Dia tidak akan mengusirmu. Hanya aku dan istrinya telah lama pergi,
dan hari-hari ini mereka telah berurusan dengan beberapa hal sepele satu demi satu. Dan mereka tidak punya waktu luang, yang disebut Xiao Biseng baru saja menikah. Tidak masalah jika itu turun. Atau, gadis itu mau belajar bersama, lebih baik turun, hahaha. Kamu, tiba-tiba pipinya memerah, dan Murong Sui mendengar apa yang dia maksud, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah dan malu. Dua mata besar yang indah menatapnya dengan ganas, tetapi gigi peraknya penting, tinjunya mengepal tak terkendali, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dengan pahit dan memalingkan wajahnya dari sini. Pria yang bau, tidak ada hal yang baik. Kamu sudah memarahi kakak laki-lakimu dalam kalimat ini. Kata-kata, bukankah kamu benar-benar akan tinggal dan mempraktikkannya terlebih dahulu? Ini akan baik untukmu di masa depan. Pergi. Zuo Fantian tidak tahu malu dan menggelengkan kepalanya ke pintu, berteriak dengan tenggorokannya, tetapi hanya ada teriakan kemarahan di luar pintu. Sambil tertawa, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, dan kemudian berbalik untuk melihat Chu Qingcheng di lubang mata, dan kesedihan muncul di matanya, aneh. Pergi memanggil Wu Qingqiu dan Sui Ruohua beberapa dari mereka, jangan biarkan orang menemukan. Iya, ayah, mengangguk sedikit, kuir itu tampak serius dan segera pergi. Saat menyergap di luar pintu aula, dia tidak pergi jauh, masih melihat Murong Sui yang tenang di dalam Zuo Fan, dan tiba-tiba dia melihat bahwa bahkan gadis kecil, kuir, keluar begitu cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi mandek, tetapi percaya Zuo di mana omong kosong hanya menatap lorong dengan keras, dia mengertakkan gigi dan berkata, rahasia, istrimu seperti itu. Dan berpikir tentang, hal-hal tak tahu malu. Dengan marah, dia menjabat tangannya, dan Murong Sui tidak lagi mengawasi, jadi dia pergi. Untuk sementara waktu, hanya Zuo Fan dan Chu Qingcheng yang tersisa di aula Patria. Melihat wajahnya yang seperti batu giok, tetapi dengan rambut pucat, seolah-olah dia sedih dengan patah hati Ninger sebelumnya, mata Zuo Fan tidak bisa berkabut lagi, cahaya menyala di tangannya. Dan dia mengambil segenggam penuh sisir Aoki, perlahan-lahan menyebar di rambut panjang yang menggantung seperti air terjun. Ya ampun, kami suami istri tapi aku tidak pernah mengakui segalanya padamu. Menyisir rambut panjang seperti air yang mengalir, mata Zuo Fan penuh dengan air mata, saya bukan orang di sini. Saya seharusnya tidak berada di sini, tetapi di depan Anda. Saya adalah iblis kaisar, dengan banyak dosa, dimanapun saya muncul, saya tidak tahu apakah itu takdir atau tidak, itu akan membawa bencana yang tak berkesudahan. Ninger seperti ini, dan Anda seperti ini. Awalnya, saya meramalkan kedatangan bencana, dan saya ingin Anda menjauh dari saya. Jalan lamaku, haha. Tidak, hari ini kamu memiliki kasih sayang yang lebih dalam untukku daripada yang kulakukan untuk Ninger. Setidaknya aku tidak terganggu secara mental. Aku hanya tidak tahu bahwa Zuo Fan, Algojo dengan darah di tangannya, bagaimana bagaimana kamu bisa begitu penuh kasih sayang? Tangan yang menyisir rambut panjangnya sedikit menggigil. Nada Zuo Fan sedikit tersendat, Zuo Fan saya telah mengalami 2 generasi, dan saya tidak pernah merasakan bahwa seseorang akan memperlakukan saya dengan tulus. Tersesat di hati saya, tetapi juga bersyukur, ini adalah hal yang baik, karena dia tidak akan mengalami bencana lagi. Yang kedua adalah Anda melupakan saya sekarang, tetapi hati saya hanya sakit. Tetapi saya tidak ingin Anda melupakan saya, sungguh. Ya ampun, saya akan pergi ke Beihai besok, hidup dan mati ditakdirkan. Saya harap Anda dapat memikirkan saya sebelum saya pergi. Meskipun ini mungkin membuat Anda merasa sedih lagi, tetapi sebagai keegoisan saya sangat berharap bahwa saya ada di hatimu, bukan kosong, benar-benar. Sisir di tangan berhenti dengan lembut, Zuo Fan perlahan berlutut di depannya, membenamkan kepalanya di lutut, tubuhnya bergetar tak terkendali. Tenggorokannya begitu tersedak sehingga dia tidak bisa bicara. Hai. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut panjang pucat terangkat, dan mata Chu Qingcheng berangsur-angsur menjadi mulia, dan sedikit air mata perlahan-lahan berputar di matanya. Tangan putih bergerak sedikit, Chu Qingcheng menegang perlahan, menatap tubuh Zuo Fan yang berkedut, tapi itu belum pernah dalam 5 tahun, dan warna lembut muncul di matanya. Tidak bisa membantu tetapi dengan lembut mengangkat satu tangan dan menyentuh kepala Zuo Fan. Kakak Zuo, namun, pada saat ini, ledakan keras terdengar. Seolah-olah terkejut, tubuh Chu Qingcheng tiba-tiba berkedip, dan telapak tangan yang terangkat jatuh tiba-tiba, matanya kosong lagi. Tidak memperhatikan anomali sama sekali, Zuo Fan mengangkat kepalanya, uang itu berdiri, mencoba membuat dirinya menengadah, tenang, dan kemudian melihat keluar, tapi aku tidak tahu kapan. Wu Qingqiu,
Ye Lin dan Sui Ruohua menunggu orang-orang berkumpul, datang ke aula ini. Diikuti oleh kuir yang memanggil mereka. Dia dengan serius mengepalkan tinjunya, dan Wu Qingqiu tidak bisa menahan tawa keras. Saudara Zuo sekarang adalah Marsekal Agung Shizu. Kami tidak akan melihat mereka dalam beberapa hari ke depan. Saya tidak tahu apakah Marsal memanggil kali ini, apa yang bisa saya katakan? Hehehe, Saudara Wu tertawa. Di depan teman-teman lama ini, semua Marsal Shizu adalah nama palsu. Saya hanya punya satu hal untuk diminta. Saudara Wu, jangan lupa, Anda bertaruh di penjara. Menurunkannya untukku dan melakukan hal-hal untukku, jangan tinggalkan itu sendirian. Hahaha. Jadi ternyata Saudara Zuo akan melikuidasi tagihan judi dengan begitu cepat. Wu Qingqiu mengangguk dengan tawa besar. Oke, Saudara Zuo memiliki sesuatu untuk diceritakan. Tetapi katakan tidak peduli apa, saudara harus melakukannya. Begitu komentar ini keluar, yang lain juga menundukkan kepala mereka dengan kuat dan mata mereka melotot dengan hormat. Perlahan mengangkat Chu Qingcheng ke Sui Ruohua yang datang kepadanya. Zuo Fan berkata dengan ekspresi tegas, sekarang Beizu gelisah, Anda membantu saya mengirim Qingcheng kembali ke Shizu. Sekarang tentara yang menyerang 3 negara seharusnya sudah dengan cepat menarik, jadi Anda sekarang menggunakan saluran teleportasi untuk kembali ke biara Sangyong. Yang merupakan pilihan paling aman. Petik 2. Chapter 1057, 10 Day. Oke, Brother Zuo memberitahu kami tidak akan mengatakan apa-apa. Menghela nafas sedikit, Wu Qingqiu langsung setuju, kapan itu akan pergi? Segera. Meskipun ini adalah markas besar Haiming Sekte, tetapi api perang akan segera ada di sini, dan ada bahaya setiap saat. Saya harap kota akan pergi secepat mungkin. Tidak masalah, ayo pergi sekarang. Mengangguk dengan serius, Wu Qingqiu dan semua orang membungkuk pada tinju Zuo Fan, saudaraku Zuo. Hati-hati, hati-hati, Zuo Fan juga dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangannya, dan semua orang membantu Chu Qingcheng perlahan-lahan pergi. Tetapi pada saat ini, Chu Qingcheng tiba-tiba menjabat tangannya dan langsung meraih telapak tangan Zuo Fan, seperti penjepit besi, memegang erat-erat tidak longgar. Para murid bergidik hebat, Zuo Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh harapan, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, Qingcheng, kau mengenali aku. Namun, apa yang muncul di matanya masih pupil mata, tidak ada perubahan sama sekali. Tanpa sadar, Zuo Fan menghela nafas tanpa daya. Zuo Fan, sekarang ini adalah naluri alure. Jika dia menunggunya untuk mendapatkan kembali kesadarannya, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Sui Ruohua juga menghela napas untuk waktu yang lama dan datang ke Zuo Fan dengan suara sedih. Kemudian dia terus menggenggam tangan Chu Qingcheng dan menariknya kembali. Tetapi sangat aneh bahwa kali ini Chu Qingcheng memegang telapak tangan Zuo Fan dengan sangat erat. Dan bahkan dia tidak ragu-ragu untuk memakukan kukunya ke dalam daging Zuo Fan, dan darah mengalir keluar, jangan biarkan pergi. Ketika semua orang melihat ini dan saling memandang, mereka tidak berdaya. Zuo Fan tidak peduli tentang itu, hanya menatap Chu Qingcheng dalam-dalam dan merenung sejenak, hanya kemudian suara itu keluar dengan tenang. Tetapi nadanya sungguh-sungguh serius, Qingcheng. Aku berjanji padamu kali ini, aku pasti akan kembali dan tidak pernah mengatakan apa-apa. Tubuhnya sedikit gemetar, dan wajah Chu Qingcheng masih tenang, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi jelas bahwa janji Zuo Fan mendengarnya. Tangan keras itu menarik tangan Zuo Fan lepas dan akhirnya mulai melepaskannya. Sui Ruohua buru-buru menarik tangannya kembali. Pada titik ini, Talenta akhirnya menghela napas lega, dan mengepalkan tinju Zuo Fan, perlahan-lahan pergi bersama Chu Qingcheng. Selain itu, sebelum pergi, Ye Lin berulang kali meyakinkan Zuo Fan bahwa kali ini ia tidak akan pernah membiarkan Dasao terluka dan merawatnya dengan baik. Wan Er tersenyum, dan Zuo Fan merasa nyaman dengan orang-orang ini. Karena mereka telah merawat Chu Qingcheng dengan rajin selama 5 tahun, ini layak untuk dipercaya. Ketika sosok semua orang telah menghilang, Zuo Fan menatap langit, tetapi ketika dia melihat langit kubah, keputihan perut ikan telah muncul, dan itu sekitar pagi hari. Dengan penuh perhatian, Zuo Fan memandang kuir dan berkata, sekarang semuanya sudah selesai, kuir, ayo pergi. Kemana harus pergi, Bei Hai, kata Zuo Fan ringan. Tiba-tiba, kuir bingung, ayah, bukankah Anda duduk di Shizu? Jika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada mereka, apa yang harus mereka lakukan? Para badut, biarkan mereka memukuli diri mereka sendiri. Dengan kilatan tajam di matanya. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa keras, kerang senipe bersaing untuk keuntungan nelayan, dan sekarang tren tanduk telah ditetapkan. Zhongzu dan Shizu memiliki kekuatan tempur yang sama, saat langit gelap, dan kedua belah pihak terluka. Ketika kami kembali dari Beihai,
diperkirakan bahwa situasi di Wuzhou akan berubah secara dramatis, dan pasukan kami akan berbagi sepotong itu. Pada saat itu, jalan ke surga dapat mulai diperbaiki, hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuo Fan menginjak tanah dan terbang ke pantai Laut Utara. Kuir terkekeh dan bergegas untuk mengikuti. Dengan cara ini, dengan Cheng Wang Siwei, ayah dan anak Zuo Fan pindah ke tujuan mereka yang sebenarnya kali ini. Adapun pesona wali dari Sekte Haiming, tanpa restu kekuatan pedang surgawi, api kepunahan dunia kepunahan Zuo Fan dapat dengan mudah membakar lubang besar. Dan kemudian ia bisa pergi ke utara ke lautan es dan pergi. Itu hanya lelucon. Pada saat yang sama, lelucon yang sama ini berlaku untuk orang lain sementara ayah dan putri Zuo Fan berkeliaran di laut. Dengan kata lain, itu lebih berlaku. Bergemuruh. Seolah-olah ribuan kuda berlari kencang, thunder bergemuruh, dan dengan ledakan guntur ungu, dunia bergetar. Seluruh penjaga Sekte Haiming seperti telur yang jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping dan menghilang di antara langit dan bumi, dan menghilang seketika. Segera setelah itu, selama 9 hari, raiman ungu berubah menjadi ribuan bilah pedang, mengelilingi langit. Paksaan yang mengerikan tampaknya menghancurkan seluruh bumi, bahkan jiwa-jiwa yang meleleh dalam sekte kembali ke Yuan yang kuat, di bawah langit ungu ini. Mereka tidak bisa menghentikan dada mereka, dan mereka tidak bisa bernapas. Yuan Li, seperti bergegas ke laut, sekarang seperti sungai yang tidak lagi mengalir. Hanya kekuatan paksaan yang telah membiarkan orang-orang kuat dari seluruh sekte kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Kekuatan langit ungu ini sangat mengerikan. Ling Yuntian dan pejabat senior lainnya di Sisu tiba-tiba mendengar gerakan seperti itu, dan mereka semua keluar dan melihat semuanya, tetapi mereka semua ketakutan, dan wajah mereka ngeri. Muncul. Apa, pedang penguasa? Murid-murid tidak dapat membantu menyusut, dan Murong Sui, yang baru saja tiba, melihat fenomena langit yang menghancurkan dunia ini. Dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, matanya penuh dengan ngeri. Ini adalah fenomena langit yang ditembak oleh Jianzun yang tidak terkalahkan. Saudaraku, kau jauh lebih menakutkan, apakah ini masih manusia? Wajahnya penuh dengan martabat, dan Murong Li tiba-tiba mengeluarkan pedang keemasan yang terbakar, tetapi dahinya ditutupi dengan air terjun keringat, dan ia mengertakkan gigi. Monster tua itu tak terkalahkan Jianzun, dan bagaimana bisa disebut manusia? Jika dia manusia, akan lebih baik menghadapinya. Mendengar ini, banyak eksekutif senior saling memandang, semua mengangguk dengan wajah gemetar, dan bahkan beberapa kaki dan perut mereka gemetar. Ini adalah kekuatan Jianzun yang tak terkalahkan. Orang-orang belum muncul, dan momentumnya saja telah mampu menakuti semua pemimpin tingkat tinggi dari keempat negara bagian ini menjadi suasana hati yang pemalu dan terpana. Boom! Ledakan yang menghancurkan bumi datang dari kejauhan, dan angin kencang, disertai dengan ratapan dao-dao, dengan cepat menyapu seluruh sekte Haiming. Kabut darah merah yang menggelegak langsung memenuhi langit di atas kepala, bercampur dengan guntur ungu, seperti neraka Asura, membuat semua orang merasa gelisah dan ketakutan. Terlebih lagi bahwa suara keras itu tidak cukup, tetapi bau berdarah yang begitu muntah sudah tersebar ke tempat terdalam Zongmen. Sekte Master, hal-hal besar tidak berjalan dengan baik. Jianzun yang tak terkalahkan, membawa 5 raja pedang besar dan 10 anak keluarga, telah menghancurkan penghalang klan saya dan membunuh kita. Pada saat ini, seorang penatua berdarah datang ke kerumunan dengan panik, menangis dengan wajah sedih, dan meraung keras, sebentar, sekte saya sudah membunuh puluhan ribu tuan. Tolong bantu sekte, tubuhnya bergetar hebat, dan Ling Yuntian tidak bisa menahan kepanikan, berbalik untuk melihat kerumunan yang lain dan dengan cemas berkata, Ling Tian, kepala Murong Suanglong Supreme, dan penguasa dari masing-masing negara. Kami awalnya ini adalah persiapan untuk mengumpulkan kekuatan orang-orang untuk mencekik monster tua, dan sekarang dia keluar sendiri, tidak perlu menemukannya. Seperti yang dikatakan Tuan Zuo, kita akan pergi bertarung dulu dan menunda waktu, selama 2 negara bagian dan setengah di garis depan. Begitu kekuatan tempur tercapai, mereka dapat segera disiksa. Ya, semua orang mengepalkan tangan mereka dengan keras, tetapi semua orang bertekad untuk berbicara, tetapi mereka semua gelisah. Meskipun dikatakan seperti itu, bisakah itu ditunda sampai saat itu? Tampaknya ada beberapa yang tidak begitu percaya diri dengan kekuatan Tuan 4 negara mereka. Setelah mengatur tugas-tugas ini, Ling Yuntian buru-buru memandang Murong Sui berkata, Murong Gel, Yu. Ada apa, Sekte Master Ling, selama ada tempat untuk gadis kecil itu? Bicaralah saja, oke, kamu pergi ke Tuan Zuo segera dan tanyakan padanya apa yang terjadi sekarang karena Jianzun tak terkalahkan memanggil.
Izinkan saya bertanya kepadanya. Murong Sui enggan tanpa mulut berkobar. Melirik mata, Murong Lai menatapnya dengan tajam dan berteriak. Apa yang Suer masih kaget dan tidak melaju? Sekarang kita membutuhkan rencana Tuan Zuo. Jika kita harus pergi berperang, kita akan meminta nasihat sendiri. Ini tentang keamanan dunia, jadi jangan lakukan temperamen anak. Gumam tanpa daya, Murong Sui merenung sedikit. Meskipun ia enggan, situasi keseluruhan lebih penting, dan ia terbang ke aula Patria. Murong Li dan mereka bergegas ke tempat di mana suara ledakan meledak, wajah mereka semua bermartabat. Siu siu siu. Setelah menghitung minat, Murong Li dan Ouyang Lingtian, penguasa terkuat di 4 negara bagian, akhirnya tiba di medan perang Haiming Zong. Tetapi mereka melihat bahwa ke-16 tokoh itu maju dengan santai dan maju. 5 raja pedang di garis depan acuh tak acuh dan terlihat seperti dewa kematian, mereka melangkah maju dan terlihat dingin di mata mereka. Bahkan di depan mata, tidak ada apa-apa, tidak ada. Setiap kali Anda menemukan pesona formasi, atau gedung-gedung tinggi dan para tetua yang datang untuk menghentikan mereka, mereka hanya melambaikan lalat mereka. Menjentikkan tangan mereka dengan lembut, dan mendengarkan gemuruh, semua yang ada di depan mereka berubah menjadi menghancurkan. Dan mereka masih berjalan perlahan dan lambat, tetapi tidak pernah berhenti. Seolah-olah itu adalah bulldozer, semua yang ada di depannya hancur. Ini adalah striker kaisar, dan tak terbendung untuk membuka jalan bagi kaisar. Di belakang mereka, adalah seorang lelaki tua jangkung, mengesankan megah, berjalan perlahan, tetapi momentum dunia begitu berani sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya dengan mudah. Dia tampaknya menjadi penguasa dunia, dan mereka yang mengikuti saya akan makmur dan mati, dan tidak ada yang akan benar. Bahkan para master tingkat Raja Pedang ini harus memberikan kepalanya, mengatakan tidak ada pengecualian. Ini adalah penguasa pertama dari 5 negara, momentum Jianzun yang tak terkalahkan. Adapun 10 junior muda di belakangnya, tampaknya dengan cara mereka berlatih, kecuali bahwa kucing itu ada di pinggangnya, kepalanya di belakangnya, wajahnya semua taat. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Namun, mereka tidak perlu melakukan apa-apa karena jalan di depan mereka tidak rata, dan tidak ada kutu yang ada. Chapter 1058, One Sword to Three Swords. Gu. Tidak dapat menahan menelan dan menelan. Murong Li dan orang-orang lainnya saling memandang, dan keringat dingin di kepala mereka semakin meningkat, dan mereka patah hati dan berkata, setiap orang, mereka hanya memiliki 16 orang. 10 dari mereka. Itu masih seorang pemuda. Hanya 6 yang bisa bertarung. Tapi bagaimana perasaan saya seperti situasi tentara Zhongzu, kita harus berurusan dengan ribuan orang? Seorang pembalas pedang yang tak terkalahkan tidak setara dengan puluhan ribu orang. Meskipun aku tidak ingin menghadapi monster tua ini begitu cepat, tetapi sekarang orang-orang telah datang ke pintu. Kita harus menjulurkan kepala kita bahkan jika kita harus melambaikan tangannya untuk menyentuh keringat dingin di kepalanya. Ling Yuntian melirik Ouyang Lingtian, Nunu berkata, lanjutkan. Lingtian, seperti yang dikatakan Tuan Zuo, biarkan Feng Tianjian kembali dulu. Ayo, biarkan aku mati. Tanpa sadar, Ouyang Lingtian tidak memiliki dasar di mulutnya, tapi dia masih mengertakkan giginya dan bergegas menuju mereka yang tak terkalahkan Jianzun. Ketika Murong Li melihatnya, itu sudah cukup bagi temannya untuk segera menginjakan kaki di atasnya, dan dia langsung menyusul dengan pedang yang menyala, saudaraku Ouyang. Aku bersamamu, sisanya tidak melihat apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka terus melanjutkan. Sikat-sikat, itu hanya dalam sekejap mata, beberapa suara menerobos udara, dan senior terkuat dari 4 negara semua datang ke Jianzun yang tak terkalahkan di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Dan pada saat ini, 5 raja pedang besar perlahan menghentikan langkah ekspedisi dan berhenti bergerak maju. Tetapi melihat mata dari kekuatan 4 negara yang kuat di depan mereka, mereka penuh dengan sarkasme dan penghinaan, dan bahkan beberapa penghinaan. Kalian ingin memulai dengan nenek moyang kita, terlalu banyak untuk dikendalikan. Dan Murong Li secara alami tahu bahwa kekuatan Jianzun yang tak terkalahkan tidak mudah dipusingkan. Namun, ketika mereka benar-benar melihat tangan Jianzun yang tak terkalahkan, mereka bahkan lebih kecewa. Satu hati langsung tenggelam, dan mereka bahkan kurang percaya diri. Karena mereka menemukan bahwa monster tua itu tidak memegang pedang surga. Ya, tanpa memegang Excalibur di tangannya, momentumnya sudah sangat menakutkan, bahkan mereka memegang Excalibur di tangan mereka, dan mereka tidak bisa menahannya. Ketika dia benar-benar mengeluarkan Excalibur, apakah itu cukup? Benda tua ini sudah tidak terlihat selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah tumbuh lagi. Ini benar-benar lubang tanpa dasar.
Apakah tidak ada akhir dari potensinya? Sudut-sudut mulutnya bahkan tidak diperhatikan. Murongli dan yang lainnya saling memandang, tetapi mereka semua merasa ingin menangis. Dulu aku mengatakan bahwa kekuatan lelaki tua ini setara dengan kekuatan tempur negara. Sekarang aku takut aku harus menaikkannya lagi, setidaknya 1 negara setengah atau bahkan 2 negara bagian. Tapi kekuatan seperti itu, bahkan jika taktik serigala digunakan untuk kehilangan kekuatan tempur dari 2 negara bagian dan setengah, dapatkah ia dibawa ke neraka bersama-sama? Untuk sementara waktu, ketidaknyamanan di hati setiap orang menjadi lebih dalam. Menatap mereka dengan dingin, Jianzun yang tak terkalahkan penuh kesombongan, santai dan nyaman, dan berkata dengan tenang, orang tua itu telah berada di Beizu selama beberapa hari. Dia harus datang untuk mengunjungi leluhur lebih awal, tetapi tidak mungkin, orang tua itu anak-anak Jingwei harus menunggu beberapa hari lagi agar lelaki tua itu memberi Anda kejutan. Jadi lelaki tua itu hanya menunggu sebentar sebelum Feng Tianjian pergi. Sekarang, bagaimana bisa, Anda tidak akan terkejut, hahaha. Baili Yutian tertawa terbahak-bahak dan mengguncang langit, dan kelima Raja Pedang itu mendengarnya, dan wajah mereka semua terbuka, menyipit semua orang di depan. Orang-orang kuat dari keempat negara bagian itu bermartabat, tinju mereka sedikit mengepal, dan tangan mereka penuh keringat dingin. Tuan Jianzun yang tak terkalahkan dipersilahkan. Sedikit merenung sebentar, jenggot Ling Yuntian bergerak sedikit, matanya berbalik, tetapi dia membungkuk dan membungkuk. Dan berkata sambil tersenyum, gengsi orang dewasa, 5 negara, yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu? Orang dewasa ingin mengunjungi sekte saya, nenek moyang saya merasa kuat dan ramah. Selama Anda mengirim saya surat, kami akan membuka pesona dan menyambut sopir lama Anda. Mengapa Anda harus mencuri pedangku dan menyegel para dewa? Mari kita lakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Saya khawatir itu akan meninggalkan sedikit noda pada nama Jianzun Anda yang tak terkalahkan. Itu konyol, ya? Senyum nakal tiba-tiba menyatu, dan mata Jianzun yang tak terkalahkan menyipit, dan sedikit amarah berkembang. Baili Yuyu melihat bahwa dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah ke depan dan menatapnya dengan tajam. Ling Yuntian, beraninya kamu orang tua menghina reputasi leluhurku? Lihatlah gadis ini dan mengajarimu makan enak hari ini. Dengan mengatakan itu, momentum seluruh tubuh Baili Yuyu telah dirilis dengan keras, dan dia akan menembak. Ouyang Lingtian juga buru-buru berhenti di depan Ling Yuntian dan melindunginya. Namun, Ling Yuntian tidak peduli sama sekali, dan masih tertawa terbahak-bahak. Gadis itu adalah Raja Pedang Hujan Dingin di antara 9 Raja Pedang Zongzu. Hahaha. Saya akan senang bertemu dengan Anda. Gadis itu mencuri pedang 10 hari yang lalu dan mencuri sekte saya. Bukankah itu ditugaskan oleh tuan yang tidak terkalahkan Jianzun? Tentu saja, jika gadis itu menyangkalnya, atau jika dia memikulnya, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Anda lakukan diizinkan oleh Tuan Jianzun, memungkinkan Anda untuk mencuri ayam dan anjing. Kamu merasa marah, Baili Yuyu akan membengkak, tapi dia terpana oleh Jianzun yang tidak terkalahkan. Yuyu, kembali. Mengepalkan giginya dengan erat. Baili Yuyu menatap tajam pada Ling Yuntian, tetapi dia harus mematuhi perintahnya, mendengus, dan mundur lagi. Dengan sudut tajam mulutnya, Ling Yuntian memandang Jianzun yang tak terkalahkan lagi dan membungkuk dengan busur. Master Sword Sovereign berada di posisi yang tepat. Apa yang benar-benar ingin dia lakukan? Apa yang dia tidak biarkan dia lakukan? Jangan biarkan dia melakukannya. Hehehe, kekaguman lama. Apa maksud sekte Master Ling? Atau apakah lelaki tua itu mencuri ayam dan anjing? Pandangan sekilas menyala, dan Baili Yuntian mengeluarkan suara dingin. Sambil menyeringai, Ling Yuntian memberinya pandangan yang dalam dan berkata dengan ringan, bukan begitu? Bukankah Feng Tianjian saat ini di tangan Tuan Jianzun? Ya, tetapi pedang ilahi memiliki kemampuan, yang tidak kompeten memilikinya, tanpa hak asuh, itu akan tetap hilang. Seperti halnya Guizong, sedikit mengangkat matanya yang acuh tak acuh, Jianzun yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Mencibir, mengangguk dengan ribut, Ling Yuntian tidak menyangkal, ya, orang yang lemah menjaga pedang dengan buruk, dan pedang itu layak hilang, tidak ada yang menyalahkan orang lain. Tapi, ini berbeda dari kehilangan, semua orang adalah orang seni bela diri. Jika itu adalah pedang Sovereign Great Hall sedang diambil dari leluhur saya, dan sekte saya kehilangan bujukannya. Tetapi Anda telah mencuri dari leluhur saya dengan konspirasi dan trik. Ini terlalu sederhana dan pantas untuk dibodohi. Tetapi jika ini menyebar, itu akan mempengaruhi prestise Anda. Jika Anda tidak tahu, Anda pikir Anda takut pada Feng Tianjian dari sekte saya. Nama responder pedang yang dikalahkan itu tidak lebih dari itu. Diperkirakan kekuatannya setara dengan Zhong Lingtianku, kalau tidak,
bagaimana mungkin pencuri itu? Hahaha. Tubuh tidak bisa menahan diri untuk terkejut, dan mata Jianzun yang tak terkalahkan menyipit, dan wajahnya menjadi lebih suram. Kamu bilang pedang dan senjata lelaki tua itu tidak bisa memenangkan Excalibur? Dia tersenyum dingin, dan Jianzun yang tak terkalahkan berkata dengan acuh tak acuh, setiap kali lelaki tua itu datang untuk membandingkan, kamu bersembunyi di kulit kura-kura. Pedang ini sudah menjadi milik lelaki tua itu, dan masih membutuhkan pencuri? Ya, begitulah katanya, tapi kami menolak tantanganmu. Kami tidak mau memiliki lebih banyak masalah dan cinta damai. Tapi itu fakta bahwa kamu mencuri pedang, dan itu akan memalukan. Oke, dia melambaikan tangannya dengan keras, menyela kata-katanya, cahaya Jianzun yang tak terkalahkan menyala di tangannya. Dan pedang panjang berwarna biru es muncul. Pada pandangan pertama, semua orang terkejut, tetapi Feng Tianjian tidak diragukan lagi. Dengan lambaian tangannya, Jianzun yang tak terkalahkan melemparkan Feng Tianjian ke sisi yang berlawanan. Mata Ouyang Lingtian cepat dan dia mengulurkan tangan, dan tiba-tiba dia memegang Excalibur di tangannya lagi. Feng Tianjian sekarang dikembalikan kepadamu, tetapi hanya sementara. Lagi pula, pesonamu sudah rusak, dan kamu tidak bisa kembali ke tempurung kura-kura. Bahkan jika orang tua itu mengembalikan pedangmu, apa yang bisa kamu lakukan? Tapi panaskan saja di tanganmu. Hanya saja, tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk mengambilnya kembali. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan. Mengangguk kepalanya dengan cemas, wajah Ling Yuntian penuh kegembiraan. Ya, tentu saja, Master Sword Sovereign benar-benar cepat dan terus terang, layak menjadi orang pertama di Wuzhu. Hehehe, sambil terkekeh, Ling Yuntian kemudian dengan cepat menoleh untuk melihat orang-orang yang lain dan berkata, metode radikal Tuan Zuo benar-benar berhasil. Benda tua ini telah mengembalikan Feng Tianjian yang tertelan sendiri. Sekarang kami memiliki 3 di tangan kami. Bahkan lebih pasti menggunakan Excalibur untuk berurusan dengan hantu tua sombong Jianzun yang tak terkalahkan. Saling menatap satu sama lain, semua orang mengangguk bersama, dan kemudian mereka membungkuk, ketiga pedang itu menunjuk ke langit, tetapi setelah mendengar suara 3 kali, lampu emas merah dan biru tiba-tiba melesat dari ketiga pedang itu. Akan keluar dan langsung selama 9 hari. Boom! Dalam sekejap, sepertinya langit pecah. Seluruh langit masih penuh dengan guntur ungu, tapi itu hanya sekejap mata. Setengah dari langit sudah ditutupi oleh api emas, ditutupi oleh awan merah, dan laut biru berkeliaran, tetapi itu adalah pedang yang terbakar di tangan Murongli. Sangguan Fei Xiong Chong Tianjian di tangannya dan Feng Tianjian di tangan Ouyang Lingtian, mengeluarkan keberanian kuat mereka sendiri. Dan mendapatkan kembali kekuatan surga dan bumi di tangan mereka. Bukan lagi Jianzun yang tak terkalahkan yang hanya menutupi langit dengan satu tangan. Melihat adegan ini, kelima Raja Pedang tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan menatap orang-orang di sisi yang berlawanan dengan sengit, dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Orang-orang ini baru saja menggunakan metode agresif untuk menipu leluhur. Namun, Jianzun yang tak terkalahkan tidak peduli sama sekali. Dia mendongak dan menatap langit yang telah diambil setengah dari sungai, dan menyeringai, oke. 3 pedang itu satu, dan mereka benar-benar kuat. Hari ini aku tak terkalahkan Jianzun Bai Liutian, aku bisa memiliki 1 pedang melawan 3 pedang, aku benar-benar bahagia, hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, Bai Liutian segera mengguncang lengan bajunya dan melambaikan pedang panjang dengan guntur ungu di tangannya. Tiba-tiba muncul di tangannya dan menunjuk langsung ke langit selama 9 hari. Wow! Seolah-olah langit dan bumi telah hancur. Guntur ungu di seluruh langit lebih bergejolak, tetapi beberapa upaya bernafas, setengah dari gunung dan sungai yang telah hilang sebelumnya. Semuanya ditelan oleh guntur ungu yang tak berujung. Seekor harimau ganas dengan gigi terbuka dan cakar tiba-tiba menyerang ke langit di sana. Api keemasan, aun merah, dan cahaya biru bahkan tidak melawan sesaat, dan mereka benar-benar tercabik-cabik dengan ledakan keras. Seluruh langit berubah menjadi lautan ungu petir lagi. Murongli, Sangguan Fei Xiong dan Ouyang Lingtian terkejut, dan mereka semua jatuh kembali bersama-sama. Dengan embusan, darah merah di mulut tidak bisa berhenti menyemburkan, terutama Sangguan Fei Xiong, kekuatannya bukan Raja Pedang. Level ini sekarang dihidupkan kembali oleh kekuatan Excalibur, tetapi bahkan jika wajahnya pucat, dia telah terluka serius. 2 lainnya juga menatap Jianzun yang tak terkalahkan dengan senyum menyeringai di sudut mulutnya, dan dia terkejut. Dengan prestise 1 pedang, menghalangi 3 pedang, dan bahkan secara langsung menekan pemandangan 3 pedang, di dunia universal ini, hanya Jianzun yang tak terkalahkan yang bisa melakukannya. Monster tua ini, sangat kuat, sangat sesat.
Chapter 1059, Rescue. Ayah, apakah kamu yakin bahwa kraken yang legendaris adalah Hayao? Harus, menurut legenda, itu bukan binatang roh biasa, itu pasti binatang suci. Tapi Beihai sangat besar. Di mana kita akan menemukan? Di laut yang luas, dua sosok besar dan satu kecil terbang dan menyapu, tapi itu adalah Zuo Fan dan Kuir. Mencari-cari sepanjang waktu, tanpa akhir yang terlihat, mata Kuir tidak menunjukkan rasa kebingungan. Di matanya, Zuo Fan mengerang sedikit, dan berkata dengan ringan, aku telah mendengar sebelumnya bahwa ada 3 jenis di dunia ini, dan manusia pasti akan mati begitu mereka masuk. Mereka adalah Luolei Gorge, Gua Qianyan dan Gunung Bingyu, yang tersembunyi dari waktu ke waktu di daratan. Saat ini, tidak ada tempat yang tetap. Belakangan diketahui bahwa ketiga jadi ini adalah tempat di mana 3 binatang buas itu dipenjara. Luolei Xia dekat dengan Qilin, dan Gua Qianyan dipenjara oleh leluhur naga. Maka tempat di mana Tian Haiao berada haruslah seperti ini. Gunung Bingyu. Namun, batas tempat yang dipenjara telah dihapuskan oleh Holy Base selama bertahun-tahun, sehingga Longzhu menetap di Sekte Taiking, dan Hayao mungkin juga menetap di Laut Utara ini. Mengetahui bahwa pintu masuk ke pesona ini pasti tempat es dan dingin, kita harus dapat menemukannya dengan hati-hati. Sedikit menganggukkan kepalanya, dan si aneh terbang sambil melihat sekeliling. Zuo Fan juga tenang dan tenang, ramping di Laut Utara yang dingin, merasakan tempat yang lebih dingin. Bergemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, ledakan guntur meledak dari belakang keduanya, dan tempat yang jauh datang dengan jelas. Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, Zuo Fan dan keduanya berhenti tiba-tiba dan menoleh untuk melihat, tetapi mereka semua terkejut. Saya melihat bahwa pada saat ini, langit di belakang mereka telah berubah menjadi langit ungu murni. Guntur dan cahaya muncul, merobek langit dan menghancurkan tanah, sama seperti ujung dunia. Dan tidak ada tempat lain, itu juga Sekte Haiming yang baru saja mereka pecah. Zilei membelah langit. Jianzun yang tak terkalahkan muncul begitu cepat. Alisnya sedikit bergetar, kulit Zuo Fan merosot tiba-tiba, dan kemudian menginjak kakinya, segera kembali ke Lu Fei. Ketika Kuir melihatnya, dia terkejut, ayah, mau pergi kemana? Pergi dan lihat apakah ibumu pergi dengan selamat, jika dia dicegat. Kilatan dingin melintas di matanya. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengertakkan giginya, jadi aku takut, kita harus menghadapi monster tua terkalahkan Jianzun secara pribadi sekarang. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan menginjak lagi, dan dengan rengekan, ia mempercepat lagi dan menghilang dalam waktu singkat. Ayah, tunggu aku. Ketika Kuir melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bergegas mengikuti langkahnya dan bergegas maju. Tetapi dia tidak menunggu dia terbang setengah meter, tetapi tiba-tiba dia gemetaran tanpa alasan, dan kemudian melihat sekeliling dengan wajah bingung, bergumam, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba begitu dingin? Tanda tanya. Dengan cepat menggosok tubuh yang dingin, Kuir melihat sekeliling dengan curiga. Tetapi laut masih tenang, dan angin begitu indah sehingga saya tidak bisa melihat mengapa. Butuh waktu lama sebelum dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ini adalah hayalanku. Tetapi Laut Utara ini benar-benar cukup dingin. Dia menyeringai dan mengenakan kuncir kuda ganda di kepalanya. Kuir juga buru-buru melangkah, dengan cepat mengejar sosok Zuo Fan dan terbang, dan menghilang segera. Namun, yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa, pada saat dia pergi, laut yang tenang tiba-tiba berubah. Lapisan kabut yang berkabut, entah bagaimana, membengkak seperti jamur, tetapi hanya berkedip, seluruh lautan diselimuti kabut yang luas dari jari-jari yang tak terlihat. Napas dingin bergoyang di seluruh lautan, dan lautan yang tidak bisa dilihat itu langsung tertutupi oleh lapisan es yang tebal. Ribuan makhluk hidup di laut tidak bisa bergerak sama sekali untuk sesaat, berdiri kaku seperti patung, membeku di dalam es kristal. 2 titik cahaya seperti bukit naik aneh dalam kabut tebal yang tidak bisa dibedakan, hanya satu yang sangat terang, tetapi satu tampak agak suram. Apa gerakan di depanmu? Adalah umat manusia bertarung lagi. Melihat jauh ke kejauhan, asap dipenuhi, dan ada suara keras, tetapi dalam kabut, tawa jahat keluar tiba-tiba. Ras tercela ini benar-benar tidak mati, dan jenisnya sendiri dapat membunuh langit dan redup, hantu menangis dan menangis. Saya masih meminta orang tua itu pergi ke laut sekarang, dan sekarang saya sendiri sedang bertengkar. Haha, sangat bagus, sangat bagus. Dalam hal ini, Anda tidak ingin orang lain hidup dengan baik, maka orang tua itu akan membantu Anda. Mari kita isi perut lelaki tua itu bersama-sama, jie jie jie. Senyum aneh terdengar, dan kabut tebal di laut mulai menyebar dengan cepat,
mendorong langsung ke arah Haimingzong, dan arus es yang dingin juga dengan cepat membekukan laut di depan menjadi es. Pada saat yang sama, dengan semua ini, ada juga suara nyanyian yang terdengar sangat berisik dan jahat, seperti panggilan neraka dan roh-roh jahat. Pintu saya selalu terbuka. Anda dipersilakan untuk datang, karena hidangan penutup orang tua juga sangat baik. Jie jie jie. Monster sesungguhnya, Sailor, akan mendarat. Di sisi lain, di Haimingsek, satu pedang Jianzun yang tak terkalahkan mengejutkan 3 pedang, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Sehingga semua orang yang hadir tidak bisa tidak merasa takut, matanya penuh menatapnya. Ekspresi ketakutan. Tapi dia memicingkan mata ke arah hadirin, semua mata menghina, dan tuan-tuan lain dari keluarga Bailey juga mengangkat kepala mereka dan memandang depan dengan sarkasme, semuanya tampak cemberut. Lihat, inilah kekuatan nenek moyang kita. Bagaimana Anda orang biasa membandingkan? Ling Yuntian saling memandang satu demi satu, tetapi mereka saling memandang, tetapi mereka menghela nafas satu persatu di hati mereka, wajah mereka penuh dengan martabat. Melihat ke-16 orang di depan, hanya kesedihan yang tak ada habisnya. Tidak termasuk 10 pemuda itu, Guang Bailey Yutian sudah sangat sesat, aku takut mereka tidak akan bisa bertahan bersama, apalagi 5 raja pedang di sampingnya. Bagaimana cara bertarung dalam pertempuran ini? Bimbang sejenak, Ling Yuntian memandang berkeliling dari waktu ke waktu, cemberut di bawah hatinya. Apa yang paling dibutuhkan saat ini adalah rencana pintar Zuo, tetapi mengapa surat itu tidak dikirim oleh gadis murong setelah sekian lama? Anak-anak, tampaknya melihat pikiran Ling Yuntian, mata Bailey Yutian menyala, dan tiba-tiba berteriak, kalian semua tersebar, ayo, jangan ganggu orang tua Yaxing. Ya, mendengar ini. Semua orang di keluarga Bailey tidak keberatan. Segera, mereka mengepalkan tangan dan menginjak kaki mereka, semuanya menyebar, dan masing-masing terbang ke kedalaman Zongnei. Dalam sekejap, hanya ada satu Jianzun yang tak terkalahkan, dan ada juga orang-orang kuat di 4 negara bagian lainnya. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tangan Murongli tiba-tiba kencang, menatap monster tua di sisi yang berlawanan, dan mengertakkan gigi, layak Jianzun yang tak terkalahkan, sebenarnya memecat ke-5 raja pedang. Apakah Anda ingin melawan kita semua dengan satu orang? Kenapa, orang tua itu tidak cukup untuk gaya ini? Melirik semua orang, Bailey Yutian tampak menghina. Cukup, tentu saja, cukup, kekuatan Jianzun yang tak terkalahkan, baru saja membuatku menunggu pemimpin, beraninya aku memandang rendahnya. Ling Yuntian tidak bisa menahan tawa keras-keras. Baru saja kamu mengirim ke 5 raja pedang saya sudah pergi, saya tidak takut akan kecelakaan. Apakah tidak ada yang mengurusnya? Wajah tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkannya, dan Jianzun yang tak terkalahkan memberinya pandangan yang dalam, tetapi dia sepertinya mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dan dia tiba-tiba tertawa, hahaha. Tuan Sekte, kau ini benar-benar lelucon. Kecelakaan, apakah Anda pikir kalian dapat membuat kecelakaan ini untuk suami Anda? Penguasa pedang yang tak terkalahkan, jangan bangga pada dirimu sendiri. Kami, orang-orang bersama, tidak diserang 9 raja pedangmu. Selain itu, ada 3 pedang untuk membantu Anda. Waspadalah terhadap angin kencang yang menggerakkan lidah Anda dan memutar perahu Anda di selokan. Wajahnya tidak merasa marah, dan Murong Lai segera menunjuk ke arahnya dengan pedang panjang. Dan orang-orang lainnya penuh dengan kemarahan, memancarkan momentum kuat mereka sendiri dan menekannya dengan keras. Tetapi Jianzun yang tak terkalahkan masih tidak mempedulikannya, tetapi dia dengan lembut menyentuh pedangnya sendiri, tanpa memandang mereka, dan berkata pelan, Senior Xiao Xiao, hanya menggonggong. Jika Anda memiliki kemampuan seperti itu, keluarkan saja dan biarkan orang tua melihatnya. Apalagi itu, dan 9 pedang raja. Di mata orang tua itu, tidak ada yang lebih dari hal lucu anak-anak, Anda benar-benar menggunakannya untuk menakuti orang tua itu? Hahaha, ini adalah lelucon terbesar di dunia. Semua orang, bagaimanapun, tujuan kita adalah dia. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Melihat dia tidak memperhatikan orang lain sama sekali. Ini adalah musuh yang lemah dalam seni perang. Ling Yuntian memahami hal ini dengan sangat akurat, tidak bisa tidak berbisik kepada orang banyak, manfaatkan kegilaannya, bunuh dia. Jika dia berhati-hati, maka itu masalah. Saling memandang, semua orang mengangguk serempak, dan kemudian berteriak, semua orang mengeluarkan keterampilan rumah tangga mereka, tanpa sepatah kata pun. Membelah kepala mereka dan menutupi wajah mereka ke langit. Bakar gas pedang, bakar langit dan rebus laut. Setelah setengah lingkaran didangkong, Murongli memegang pedang panjang emas dan amukan api, dan dia menuju ke arah Bailey Yutian.
Tiba-tiba, nyala emas berubah menjadi pisau panas, membawa potensi yang memecah perang dan bergegas ke arahnya. Kemanapun ia pergi, bahkan ruang itu terbakar dan dipelintir, dan bahkan retakan hitam muncul. Chongjian Jianchin marah pada langit. Hai! Segera setelah itu, Sang Guan Feixiong juga berteriak keras, pedang lurus menebasnya, dan pedang merah itu terbang seperti meteor yang terbang, bergegas ke dalam adu banteng, berkedip. Tak terhentikan. Feng Tian Jian Jue, Feng Tian menutup laut. Pada saat yang sama, Ouyang Lingtian juga memegang Excalibur, memegang pedang, tetapi itu tidak sekuat dua lainnya. Tetapi jarum Yanli Tibet berubah menjadi dingin yang bergejolak, dan ia segera bergegas ke sisi Bai Li Yutian seperti badai. Dia membekukan seluruh tubuhnya ke atas dan ke bawah. Tidak peduli seberapa keras dia bergerak. Dalam sekejap, bersama dengan keterampilan unik mereka dalam seni bela diri, tiga pedang keluar bersama-sama, dan Jianzun yang tak terkalahkan tiba-tiba jatuh ke ranah Cuge. Dan tidak ada tempat untuk pergi. Chapter 1060, Racing. Mengaung, tiga pedang besar, masing-masing dengan ilmu pedang sendiri, meskipun kekuatannya luar biasa, itu harus dicocokkan dengan yang lain. Bahkan kekuatan Raja Pedang, itu adalah tren menghancurkan yang bertahan. Sayangnya, monster tua di sisi yang berlawanan tidak pernah dikalahkan. Jianzun yang tak terkalahkan, prestise dari tiga pedang, jelas tidak cukup. Mengambil keuntungan dari panas yang mengenai besi, Sangyong Supremus menembak sekaligus, tetapi mendengar suara naga yang mengejutkan. Dan naga pedang yang kejam yang meluncur turun dalam 9 hari, tiba-tiba menghantam Jianzun yang tak terkalahkan. 3 diabadikan di Dongzu dan 4 tetua di Suifeng di Beizu, dan penjaga pedang diabadikan dalam keluarga-keluarga Murong di Nanzu, pada saat ini, juga menembak bersama. Dalam sekejap, guntur langit menyulut api, persis seperti ujung dunia, energi bergelombang yang luar biasa, lalu mengenai arah orang tua yang tak terkalahkan. Tetapi di bawah ledakan gemuruh, seluruh dunia bergetar, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Anda tahu, kali ini, selain pembawa pedang-pedang seperti Murongli, itu adalah penjaga pedang dari berbagai negara seperti Suanglong Supreme. Kekacauan berkelanjutan ini setara dengan kekuatan gabungan dari 9 Raja Pedang. Itu tidak berlebihan. Bahkan jika itu adalah kekuatan tempur negara, dalam menghadapi serangan kacau, itu pasti setengahnya. Namun, tepat ketika suara keras jatuh dan asap memenuhi, guntur gemuruh lainnya tiba-tiba meledak ke langit, dengan momentum turbulen menyapu kuartet. Seluruh medan perang asap langsung tertiup angin bersih. Dan tempat yang baru saja dibombardir tanpa pandang bulu, tubuh tinggi Jianzun yang tak terkalahkan masih setinggi gunung. Dia memegang pedang di tangannya dan berdiri di tanah, tapi itu megah dan tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menggerakkan rambut. Sepasang mata dingin, masih bersinar cerah, dengan lengkungan menghina di sudut mulutnya. Murid mata tidak bisa tidak menyusut, semua orang di tempat kejadian hanya bisa menghirup udara dingin, tanpa saluran, bagaimana mungkin? Kita tidak bisa melukainya dengan memukul bersama? Iya, monster tua ini terlalu kuat. Wajah itu tidak bisa berhenti memompa dengan ganas, Ling Yuntian melihat semuanya, dan juga menggigil. Dan tubuhnya menggigil tak terkendali, 3 pedang dan kekuatan bersama dari tuan terkuat dari 4 negara bagian menyerang bersama, yang benar-benar sulit untuk diguncang. Dia memiliki rambut, jika demikian, bagaimana kita bisa membunuhnya? Bahkan jika kita mengumpulkan kekuatan tempur dari 2 negara bagian, bisakah kita melakukan ini? Merasa tidak nyaman, Ling Yuntian tidak bisa tidak menoleh untuk melihat orang lain, matanya berangsur-angsur menjadi bingung. Kekuatan Bai Li Yutian jelas terlalu banyak di luar perkiraan, hanya jika seluruh benua bergabung, mereka tidak dapat menyamai keberadaannya. Orang-orang lain tiba-tiba memahami ini, dan sebuah hati merosot ke dasar lembah. Mungkin, sejak awal, musuh dengan Sword Sovereign yang tidak terkalahkan adalah kesalahan besar dalam dirinya sendiri. Monster tua ini sudah utuh dan tak terkalahkan. Ding! Sebuah suara yang jelas membangunkan orang-orang yang terpana. Tubuh itu merasa kaget, semua orang memalingkan kepala dengan kaku, tetapi pedang Dewa Jianzun yang tak terkalahkan memancarkan raiman ungu, sudah berada di bawah belayannya. Dan meninggalkan tanah dan mulai bergerak. Monster tua ini akan bergerak. Untuk sesaat, semua orang menggelengkan kepala mereka, dahi mereka tiba-tiba keluar dari keringat seperti air terjun, dan mereka luruh. Sudut-sudut mulutnya melintasi busur jahat, dan mata Jianzun yang tak terkalahkan berkedip perlahan, dan dia perlahan mengangkat pedang ungu tinggi dari orang itu. Xie tertawa keras, baru saja kamu bergerak. Orang tua itu kecewa. 3 pedang jatuh ke tanganmu, yang benar-benar hal yang fana. Kemudian, sudah waktunya bagi orang tua itu. Ketika orang tua itu mengambil kepalamu, 3 pedang secara alami akan menjadi milik orang tua itu, yang berani adakah keberatan?
Mendengar ucapan ini, mereka semua kembali bersama, melangkah mundur tiba-tiba dan tampak gugup. Saya tidak mengatakan apa-apa dan saya tidak menggunakan gerakan seni bela diri apapun. Bai Li Yutian hanya memiliki tenda dingin yang redup di matanya, melemparkan pedang panjangnya ke depan dengan tajam, dan melempar pedang dengan gerakan biasa. Tetapi meskipun langkah ini biasa, tetapi dari tangan Bai Li Yutian, secara alami membawa paksaan yang mengerikan, seolah-olah menghancurkan dunia. Bergemuruh, Jianwei yang kuat, dengan kekuatan penghancuran yang tak tertandingi, menabrak tuan dari 4 negara bagian. Petir ungu di langit jatuh bersama langit dan langit. Dengan kekuatan pedang, semuanya ada di sana. Dalam guntur meledak berkeping-keping. Mata para murid tidak bisa membantu menyusut, semua orang tidak bisa tidak takut. Ouyang Lingtian bergegas menyegel Tianjian dalam satu gerakan, berteriak keras, wilayah Fengtian, langit Kendo. Langit dan bumi tidak akan hancur, Kendo tidak akan hancur. Bas. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang surgawi bergetar untuk sementara waktu, tetapi tiba-tiba memancarkan cahaya dingin biru redup, dan tiba-tiba menutupi semua orang di dalam, seperti penghalang. Melindungi keselamatan semua orang. Fengtian Kendo. Melihat pemandangan ini, Bai Li Yutian tersenyum dengan acuh dan berkata dengan dingin, Fengtian Jian Dao, Fengtian teliti, padu seperti sup emas. Sayangnya, Anda Ouyang Lingtian tidak cukup baik. Saya khawatir sulit untuk menghentikan perpecahan yang sudah ekstrim pria tua itu. Tianjian Dao, boom. Begitu komentar ini keluar, tetapi ketika ada suara gemuruh dan ledakan, tutup pelindung biru pucat tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan itu langsung hancur di bawah pisau petir guntur ini. Menghilangkan ketiadaan, Ouyang Lingtian tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah, dan tiba-tiba terbang dengan ganas. Murongli dan Sangguan Feixiong melihat pedang dengan cepat. Sayangnya, hasilnya sama dengan Ouyang Lingtian. Kekuatan gabungan dari kedua pedang masih sulit untuk melawan Lei Jian yang perkasa. Ada 2 poni lagi, dan keduanya juga muntah darah, dan mereka terbang keluar seperti sepak bola yang ditendang. Dan akibatnya, ketiga pedang itu tidak bisa menahan gengsi pedang ini. Orang-orang lainnya bahkan lebih tidak berdaya. Pendekar pedang yang bergolak, seolah-olah memasuki tanah yang tidak ada orangnya, dengan gemuruh yang menggemuruh, gemuruh menelan semua orang ke dalam bilah yang kuat, membanting. Dan terbang langsung ke langit tanpa akhir. Tempat yang dilewati semua berkibar, dan tidak ada hal lain di dunia ini. Setengah dari daerah Haimingzung, sudah dalam sekejap mata, benar-benar menghilang menjadi kehampaan. Dan para Master Shizu itu bahkan tidak mengucapkan teriakan dan lolongan, dan dalam sekejap mata, mereka semua menghilang, mereka ditembak ribuan mil jauhnya. Terkubur di reruntuhan yang tak berujung, pucat dan tidak diketahui hidup dan mati. Prestise pendekar pedang yang tak terkalahkan begitu mengerikan. Angin dingin bertiup melalui asap dan debu yang menggulung, Jianzun yang tak terkalahkan masih bersandar pada pedang panjang, berdiri di batas yang panjang dan tanpa batas ini. Tidak ada apapun di sekitarnya, tetapi ia meludahkan awan gas panjang dan mengangkatnya dengan lembut. Langkah kaki akhirnya bergerak, tetapi alisnya sedikit berkerut. Aku tahu itu, jadi aku tidak akan mengabaikan semua kelinci kecil. Sekarang lelaki tua itu mengusir mereka semua dengan pedang. Mencari 3 pedang, aku harus pergi sendiri, ya, sangat keras. Bang, dengan langkah cepat, Jianzun yang tak terkalahkan segera terbang ke langit dan berburu di sepanjang reruntuhan. Di sisi lain, 5 raja pedang dan 4 pangeran, yang terbang di sekitar, tiba-tiba mendengar suara mengerikan di belakang mereka, dan mereka semua terkejut. Pangeran Bai Li Jingtian melihat ke belakang dan melihat asap yang membubung tinggi. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menepuk dadanya, dan tersenyum tak berdaya, nenek moyang adalah leluhur. Ini benar-benar mengerikan. Saya takut di bawah pedang ini. Orang-orang itu harus selesai. Saudaraku, pertempuran atas para leluhur sudah berakhir. Tetapi para leluhur masih ingin membunuh seseorang di dalam hati mereka. Mari kita ambil kepala anak itu kembali untuk para leluhur dan berikan kontribusi. Oke, dengan teriakan nyaring, seluruh pangeran bersorak, mengikuti sang pangeran lagi untuk mempercepat Suyu, dan terbang jauh ke Haimingzong. Melihat adegan ini, para raja pedang lainnya juga dengan tergesa-gesa dipercepat untuk memperjuangkan pahala ini. Hanya Bai Li Yuyu yang mengerutkan kening, memandang ke sisi yang lain. Bai Li Yulei berkata, saudaraku Lei, mereka langsung pergi kepadanya, kita temukan dia dulu. Sembunyikan dia dan bicara, dengan kilatan tajam di matanya. Bai Li Yulei Ding berangkat, jika leluhur tua dan orang lain menemukannya lebih dulu, bocah itu akan mati. Tiba-tiba mengangguk. Mata Bai Li Yuyu tegas, kakinya dipercepat, dan dengan rengekan dia bergegas menuju ke arah penjara bawah tanah Haimingzong.
Pada saat yang sama, jauh di bagian timur Haimingzong, Wu Qingqiu dan yang lainnya bergegas bersama dengan Chu Qingcheng, yang kehilangan akal. Dan dari waktu ke waktu melihat kembali ke pemandangan yang menghancurkan bumi di kejauhan, dahinya berkeringat. Aku benar-benar tidak tahu apakah saudara lelaki ini, Zuo adalah pria yang baik, atau mulut gagak. Dia mengatakan itu tidak aman, mari kita mengambil alure, dan itu tidak aman begitu cepat. Bahkan Jianzun yang tak terkalahkan memanggil, kita tidak akan pergi, kita sudah mati, kita sudah mati. Tidak apa-apa, tidak baik untuk melepaskan permintaan Brother Zuo. Saudara Wu, seberapa jauh susunan teleportasi, dan gerakan di belakang semakin besar dan besar. Sui Ruohua memeluk Chu Qingcheng sepanjang jalan. Mendengarkan teriakan membunuh di belakang telinganya, cemas. Melihat ke belakang dan ke belakang, Yan Mo merenung sedikit, dan berkata dengan ringan, tidak masalah, seruan pembunuhan di belakang adalah dari pemujaan terhadap penatua Hemingzung. Itu harus menghalangi musuh. Dan orang-orang yang dapat dihadang oleh mereka, kekuatannya tidak boleh terlalu besar. Sesat, itu tidak akan menjadi Jianzun yang tak terkalahkan dan Five Sword Kings. Tentu saja bukan mereka. Mendengarkan gerakan hebat di kejauhan, aku merasa bahwa dunia dan dunia semuanya hancur. Jianzun yang tak terkalahkan pasti akan bertarung di sana, dan tidak akan muncul di sini. Kita aman untuk saat ini, yakinlah. Perlahan-lahan melambaikan tangannya untuk membuat semua orang merasa lega, Wu Qingqiu memandang ke depan dan tersenyum, berkata sambil tersenyum, akan ada 1/4 jam, kita akan segera aman. Hahaha, mendengar ini, orang-orang tidak bisa tidak melihat satu sama lain, sedikit mengangguk, dan ada ekspresi bahagia di wajah mereka, tetapi itu lebih cepat di kaki mereka. Pada saat ini, penting untuk mengawal alure untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar, berhenti, Wu Qingqiu, kamu mau kemana? Tubuh itu mandek, dan orang banyak berhenti tiba-tiba, terkejut. Kenapa, pihak lain menyusul begitu cepat? Tetapi suara pembunuhan masih jauh, bagaimana mungkin? Dan, dia benar-benar tahu nama saudara Wu, apakah ini pembunuhan yang ditargetkan? Wu Qingqiu juga terpana, berdiri di sana bodoh, dan Biksu Zhang Er bingung. Bagaimana bisa pihak lain tahu namanya? Bahkan jika dia menjadi sasaran, dia hanya seorang murid, dan dia bukan orang penting di Shizu. Bahkan jika dia adalah murid potensial, dia tidak bisa berperingkat tinggi. Setidaknya di Shizu, ada 2 di depannya, satu adalah Zuo Fan, dan yang lainnya adalah Skala Ye, bahkan jika dia membunuh lagi, dia tidak bisa membunuhnya secara berurutan. Bagaimana bisa pihak lain tahu namanya? Untuk sementara waktu, Wu Qingqiu tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama.